Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrat. Izin tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai Panglima? Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Pertahanan menyatakan menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Laksamana Yudo Margono dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang digelar hari ini di gedung DPR Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Adapun uji kelayakan terhadap Yudo dilangsungkan selama kurang lebih 3 jam. Usai memaparkan visi misi, tiap fraksi mengajukan pertanyaan untuk mendalami dan menggali program Laksamana Yudo Margono ke depan. Hasilnya Komisi Pertahanan melalui Ketua Komisi Metia Hafid menyatakan keputusan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Metia mengatakan keputusan diambil secara mufakat. Dia menyebut tidak ada perbedaan pandangan dari 9 fraksi ihwal keputusan ini. Adapun Yudo disebut Metia menjawab pendalaman fraksi selama 30 menit. Sebelum menyetujui Yudo sebagai Panglima TNI, Komisi I juga menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini Jenderal Andika Perkasa dengan hormat. Andika akan pensiun pada tanggal 21 Desember mendatang saat berusia 58 tahun. Hal itu sesuai dengan aturan soal usia pensiun bagi perwira seperti tercantum dalam Undang-Undang TNI. Kala memaparkan visi misinya di hadapan DPR Komisi Pertahanan, Yudo berjanji akan mengerahkan segala dan upaya agar tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Menurut Yudo, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver dan harus selalu bersikap humanis. Sebagai tentara rakyat, Yudo menyebut karakter yang dimiliki prajurit adalah karakter yang tegas namun tetap humanis dan disegani tapi bukan ditakuti. Yudo menyebut wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun terhadap rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti dan menakuti hati rakyat. Dalam fit and proper test tersebut, Yudo ditemani oleh sejumlah pejabat utama TNI menjawab pertanyaan anggota Dewan. Mereka antara lain Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksdia TNI Muhammad Ali, Panglima Kogab Wilhan 2 Marsekal Madya TNI Andiawan Martono Putra, dan Panglima Kogab Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Nyoman Cantiasa. Selain itu hadir juga Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga ikut mengantar Yudo mengikuti fit and proper test. Diketahui Laksamana Yudo Margono merupakan satu-satunya calon Panglima TNI yang namanya diserahkan Presiden Jokowi ke DPR. Yudo menjadi Panglima pertama di era Jokowi yang berasal dari Angkatan Laut. Tawi dari Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya, dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, ya ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Kemudian yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 kan saya akan lihat hal-hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya, saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Namanya pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi ya karena memang ke depan SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, ya, bagaimana yang sekarang ini ada operasi di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian laut Cina Selatan juga demikian. Ya, ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Melaksanakan fit dan berbatas ini. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di Badan Lambe, ya, beliau sangat berikan support pada saya untuk melaksanakan fit dan berbatas pada hari ini. Kemarin kan sudah nanya semua kan waktu di Badan Lambe waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih untuk? Ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi, tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti itu akan pendekatan kita humanis begitu Pak? Ya pasti. Jadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tapi tetap harus humanis. Pak, internal TNI dan Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrat. Izin tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai Panglima? Terima kasih. Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya, karena ini matra darat, nanti kita kan ada Puspom-Mat, ya, ada Puspomal, ada Puspom-AU. Nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di pom masing-masing matra.